Ini adalah kilometer 0 Sentul. Tendangannya bagus banget dan banyak banget teman-teman juga yang ada di sini. Jadi sering banget kalau di Sentul ini kita ketemu sama teman-teman, sama orang-orang yang kasih-kasih, sama sesama ya yang senang nanjak lah. Di sini tempatnya di Sentul kilometer 0. Pasti pada banyak tahu. Nah, kemarin itu ternyata ada lagi nih yang request. Dik, gimana caranya nanjak? Nah, ini yang saya mau bahas di Zoro Malik TV ini. Kawan saya bilang ternyata pas nanjak itu sering banget jadinya sepedanya ngangkat, jadi naik ke atas gitu, tarik. Nah, ini ada sebabnya dan ada caranya supaya nanjak itu nggak ngangkat. Satu, settingan sepeda kalau bisa antara ini posisi dan nanjak ya, antara tinggi stem sama tinggi saddle itu nggak boleh lebih tinggi stem. Bukannya nggak boleh, tapi maksudnya sebisa mungkin tidak melebihi gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya lebih tinggi atau saddle yang terlalu rendah itu nanti jadinya posisi badannya akan tegak gitu. Jadi begitu nanjak pasti otomatis beratnya itu jatuhnya ke belakang gitu, yang kayak sebelumnya saya udah bahas. Nah, selain itu yang kedua itu adalah gigi. Bukan kita sebutnya gigi ya, sebenarnya namanya bukan gigi ya, tapi gear atau speed kalau bahasa kucing. Gear atau speed dalam bahasa teknikal Shimano ya. Ini adalah speed atau gigi yang ada di group set kita. Di group set ini semakin kita naikin, gear dia akan naik semakin ke atas. Ini berfungsi untuk nanjak. Semakin dia besar ke atas, semakin ringan kita goes. Jadi rasionya itu akan semakin ringan. Ini saya pakai gear yang setnya ini 10 speed, dan ini totalnya yang bawah ini 11 T atau 11 speed, 11 gigi, 11 taring ya, 11 taring. Dan yang paling atas adalah 36 ya. Enggak, ini bukan 36. Ini kalau nggak salah 50, nah masih 50 juga. 42 kalau nggak salah gitu. Nah, seringkali begini, banyak orang yang udah tahu tentang logika shifting tapi make gearnya itu terlalu tinggi atau bukan terlalu tinggi ya, terlalu ringan. Otomatis kalau terlalu ringan, saya kasih contoh ya, saya kasih ini yang paling atas, yang paling atas nih ya, ini yang paling ringan nih ya. Yang paling ringan itu dalam sedikit goes itu majunya lebih sedikit tapi rasanya lebih ringan. Tapi karena terlalu ringan jadi otomatis sepeda mudah ngangkat. Contoh, ini di goes sedikit ngangkat, tuh ngangkat. Nah, jadi posisi yang enak itu sebenarnya gearnya agak diturunin beberapa mata gigi aja. Nah, ini contohnya dia karena terlalu ringan jadi kan goesnya gampang ngangkat. Oke. Nah, salah satu cara biar nggak terlalu begitu itu turunin beberapa gigi. Kalau saya turunin 2 nih, otomatis memang agak lebih berat ya, tapi dengan lebih berat otomatis dia nggak akan mental karena lebih terkontrol rasionya. Nah, ini mau diangkat susah karena berat. Oke. Itu satu. Jadi masalah shifting cukup berpengaruh kalau misalnya kita mau main yang lebih ringan atau lebih berat. Karena tidak selalu tanjakan tinggi enak untuk dihajar pakai gear yang ringan. Beberapa tanjakan juga yang terlalu tinggi enaknya dihajarnya langsung dari bawah digeber. Dihajar tuh naik ke atas langsung shifting. Dah, di atas baru pelan. Tapi ya nggak usah langsung dari bawah turunin terus ngicik ke atas. Nah, itu rentan terjadi terbalik belakang gitu atau ngejungkel ya bahasanya kita. Nah, itu ketiga itu adalah posisi badan. Gini, tadi memang ada posisi badan yang dipengaruhi oleh
settingan dari sepeda kita. Tapi ada juga ini namanya bisa dibilang pengalihan berat. Kita kalau nanjak itu bagusnya adalah sebaiknya ya cari titik tengah beratnya, dan kita berarti kalau nanjak itu harusnya nunduk. Beberapa orang lebih suka begitu, tapi biasanya gitu nunduk. Jadi nunduk, jadi kalau nanjak tuh nunduk gini, jangan terlalu tegak karena beratnya itu harus tepat di tengah, sedangkan posisi sepeda ini udah nanjak ke atas, jadi kita harus lebih turun posisi badannya gitu. Jadi itu semua tentang kontrol kontrol speed ya, speed dan kontrol badan kita. Ada beberapa cara nanjak yang memang orang pakai. Ini beda-beda ya. Kalau ini preferensi masing-masing. Gini, satu logika nanjak itu adalah badan nunduk ke depan, kaki tekan ini, tekan ke bawah, kaki menekan pedal, tangan itu narik belakang gitu. Jadi posisinya kita nggak akan mental ke belakang, jadi kita pegang sama tangan tuh narik gitu. Itu nanjak, itu yang paling dasar. Tapi ada juga orang kayak saya yang senang begitu nanjak itu badannya diayun. Saya kasih contoh, misalnya gini, badannya diayun, jadi kalau nanjak tuh ya gitu. Gini. Nah, jadi badan kita itu nanjaknya sambil goyang gitu. Itu beda-beda karena itu memanfaatkan momentum berat badan pindah jadi ke tenaga kaki gitu. Ada juga yang sebenarnya nanjaknya berdiri. Kayak gimana sih nanjak berdiri? Saya kasih contoh. Standing ini ya, nanjak berdiri itu, atau bisa disebut juga kalau di anime dancing. Nanjak berdiri adalah posisinya gini. Nah, nanjak berdiri. Gitu ya. Itu adalah nanjak berdiri. Jadi balik lagi, ada banyak cara nanjak yang bisa kita pakai tergantung dari situasi gitu ya. Yang pasti yang paling bisa saya kasih tahu cara nanjak yang baik adalah yang paling bikin kita nggak capek. Terserah mau rasanya enaknya yang goyang-goyang atau maunya yang stay aja. Nah itu silahkan preferensi teman-teman masing-masing nih gitu ya. Gitu mungkin dari saya. Paling apa lagi ya, paling ada sedikit hal yang mempengaruhi nih, yang detail-detail lah. Contoh adalah tekanan ban atau bannya sendiri. Kalau misalnya kita di tanjakannya itu adalah nanjak licin, kalau misalnya di tanjakannya itu licin, ban kita itu harus ban yang tepat untuk dipakai saat tanjakan licin. Kadang-kadang angin bisa terlalu kencang, bisa terlalu lembek atau kurang ya. Yang paling enak itu pakai PSI atau tekanan angin sekitar 30 ke atas, 30 sampai 40 lah ininya idealnya, tergantung berat badan orangnya. Biasanya minimum standarnya 30. Sedangkan kalau yang ditanyakannya mulai licin, antara lumpur atau lumut, itu enaknya agak dikurangin, misalnya 25 atau 20. Tapi begitu udah mulai turunan itu harus dikencengin lagi gitu teman-teman. Jadi ada ngaruh juga dari ban, tetap ada ngaruh dari tinggi stem, tinggi saddle, ada ngaruhnya dari berat badan, maksudnya berat badan kita arah ke depan, belakang, itu ngaruh juga sama tekanan power kita untuk menekan pedal gitu kawan-kawan. Jadi banyak faktor yang membuat tanjakan itu terasa ringan atau enggak. Oke, terima kasih udah nonton Zoro Malik TV. Kalau ada mau pertanyaan silahkan tanya lagi di kolom komentar, atau bisa juga langsung follow Instagram saya, tanya di Instagram atau tanya di YouTube, bisa saya jawab. Oke, paling nggak ada sekitar ya mungkin ada 12 sampai 24 episode, mudah-mudahan ya kalau bisa jalan. Oke, thank you guys. Ada kucing dong.
Maaf guys, keinjak kucing guys.